Dengan tega suamiku ucapkan talak dan langsung menelpon ibuku. Dia bilang, jemput anakmu yang tidak berguna ini. Tidak lama rombongan mobil mewah datang dan suami cepat-cepat berlutut. Hai kamu, iya kamu yang lagi dengerin cerita ini, kamu nonton dari mana? Coba tulis di komentar ya, biar aku tahu kita lagi kumpul dari kota mana aja. Kalau kamu pernah ada di posisi dijatuhin sama orang yang kamu bela mati-matian, tolong klik like biar ceritaku nyampe ke orang-orang yang butuh dikuatin. Jangan lupa subscribe dan share. Siapa tahu ada yang lagi butuh ditemenin malam-malam kayak gini. Malam itu hujan turun pelan. Bukan yang deras sampai bikin atap berisik, tapi yang licin dan dingin, yang bikin lampu teras kelihatan redup, kayak sengaja ikut sedih. Di ruang tamu, aku duduk di ujung sofa kain yang sudah agak pudar. Tangan menggenggam ponsel sampai bekas sidik jariku nempel di layar. Di meja kecil, ada gelas teh yang udah dingin, ada sendok yang lupa dicuci, ada baju kecil anakku yang tadi sore sempat jatuh ke lantai dan belum sempat aku lipat ulang. Hal-hal kecil kayak gitu biasanya nggak penting, tapi ketika hidupmu mau runtuh, benda kecil jadi saksi yang paling jujur. Namaku Rani, umurku 28. Aku bukan perempuan yang suka drama, bahkan aku termasuk yang sering mengalah duluan. Aku menikah sama Damar 7 tahun. Damar 32. Kerjanya di perusahaan distribusi, katanya manajer lapangan, tapi yang paling sering dia bawa pulang bukan cerita kerja, melainkan capek dan wajah dingin. Kami punya satu anak, Leo, umur 5. Anak itu pintar. Kalau malam sebelum tidur, dia suka nanya hal-hal yang bikin aku kehabisan jawaban. Kayak, Bunda, kalau hujan nangis langitnya sakit ya? Dan malam itu saat hujan turun, aku merasa langit pun ikut sakit lihat aku. Rumah kami sederhana. Dindingnya cat putih tapi ada bagian yang mulai kusam karena sering kena tangan kecil Leo. Di sudut ada rak sepatu yang isinya campur. Sepatu kerja Damar, sandal jepit, sepatu kecil anak dan sepasang heels murahan yang cuma kupakai kalau ada acara keluarga. Damar dulu selalu bilang, nanti kalau aku naik jabatan, kita pindah rumah yang lebih enak. Tapi janji itu seperti lampu di lorong. Nyala sebentar, lalu redup, lalu mati. Yang bikin aku masih bertahan, karena aku percaya rumah itu dibangun dari sabar. Aku percaya laki-laki yang capek kerja butuh dipahami. Aku percaya istri yang baik itu bukan yang banyak tanya, tapi yang banyak doanya. Aku percaya, sampai aku mulai menyadari banyak hal yang ternyata cuma aku yang percaya sendirian. Awalnya kecil-kecil, Damar pulang lebih malam. Katanya rapat mendadak. Kadang dia mandi dulu sebelum nyata Leo. Kadang ponselnya dibawa ke kamar mandi. Kadang kalau aku duduk dekat dia miringkan layar. Aku pernah ketawa sendiri, bilang dalam hati, aku kebanyakan mikir. Tapi ada malam ketika aku bangun karena Leo mimpi buruk dan kulihat Damar di dapur, berdiri menghadap jendela, bicara pelan di telepon. Suaranya halus, terlalu halus untuk perempuan yang katanya cuma rekan kerja. Besoknya aku tanya, tadi malam telepon siapa? Dia jawab tanpa menoleh, kamu ini bisa nggak sih nggak curigaan? Capek aku. Kalimat itu menusuk, bukan karena keras, tapi karena membelokkan aku jadi orang salah. Aku menelan ludah, memilih diam, dan malam itu aku lipat baju anak sambil nahan air mata. Aku mulai merasa aku berjalan di rumah sendiri seperti tamu. Puncaknya terjadi di hari Minggu, 2 minggu sebelum semuanya pecah. Damar bilang mau dinas keluar kota. Aku bahkan bantu setrika kemejanya. Aku siapkan celana yang enak dipakai di perjalanan. Aku susun obat mahnya di tasnya, karena dia sering kambuh kalau telat makan. Dia cuma mengangguk, mencium kepala Leo sebentar lalu pergi tanpa menatap mataku. Sore itu hujan gak turun, tapi langit mendung. Aku keluar sebentar beli telur di warung depan kompleks. Pas pulang aku lihat tetangga sebelah, Bu Lilis, berdiri di pagar. Wajahnya kayak nahan sesuatu. Ran? Panggilnya pelan. Iya Bu? Dia mendekat menurunkan suara. Kamu, Damar itu bener dinas? Aku mendadak kaku. Iya, kenapa? Bu Lilis menelan ludah. Maaf ya, aku cuma... Tadi siang aku ke mall sama anakku. Aku lihat Damar sama perempuan. Perempuan itu cantik, pakai blazer. Mereka pegangan tangan. Dunia rasanya berhenti sedetik. Suara motor lewat jadi jauh. Aku masih berdiri dengan kantong telur di tangan, sementara perutku seperti kosong. Aku mau bilang Bu Lili salah lihat, tapi matanya terlalu yakin. Aku pulang dengan langkah yang gak terasa. Sampai rumah aku taruh telur di dapur, tapi tanganku gemetar. Aku duduk, memeluk lutut. Leo main mobil-mobilan, sesekali menoleh. Bunda kenapa? Aku tersenyum paksa. Gak apa-apa sayang. Malamnya aku buka laptop Damar. Biasanya terkunci,
Tapi entah kenapa malam itu, mungkin karena aku sudah terlalu lelah jadi orang baik, aku coba beberapa kombinasi password. Tanggal lahir Leo, gagal. Tanggal nikah, gagal. Nama ibunya, gagal. Aku hampir menyerah, lalu aku coba sesuatu yang gak pernah aku pikir. Nama sebuah kafe yang sering dia sebut beberapa bulan terakhir. Dan layar terbuka. Di folder chat, ada percakapan yang bikin dadaku seperti diremas. Nama kontaknya adalah Mira. Banyak pesan yang tidak pantas dilihat istri. Bukan soal kata-kata kotor, tapi soal keintiman. Ada foto tangan mereka saling menggenggam. Ada screenshot transfer uang. Ada pesan damar. Tenang, aku urus semuanya. Rani itu nggak ngerti apa-apa. Dia cuma ibu rumah tangga. Aku baca kalimat itu berkali-kali sampai mataku panas. Aku cuma ibu rumah tangga. Seolah-olah itu hinaan. Seolah-olah mengurus anak, menunggu suami pulang, masak, cuci, menahan lapar supaya suami kenyang, itu kerjaan orang gak guna. Di bawahnya ada pesan Mira. Kapan kamu talak dia? Damar membalas, nunggu momen, biar dia kelihatan salah dulu. Aku menutup laptop. Pelan, aku tidak menjerit, tidak melempar barang. Yang keluar justru tawa kecil. Tawa orang yang sadar, ternyata selama ini dia cuma memeluk bayangan. Hari-hari setelah itu aku berubah. Aku masih memasak, masih menyiapkan bekal Leo. Tapi di dalam kepalaku ada suara yang sebelumnya tak pernah ada. Aku nggak mau jadi korban diam. Aku mulai menyimpan bukti. Aku screenshot chat. Aku simpan di flash disk. Aku kirim ke email cadangan. Aku bahkan cetak beberapa halaman. Aku simpan di map coklat yang biasanya kupakai untuk dokumen sekolah Leo. Sambil melakukannya, aku merasa seperti bukan Rani yang dulu. Perempuan yang mudah memaafkan. Aku jadi perempuan yang sedang menyiapkan diri supaya tidak dibunuh pelan-pelan. Lalu datang malam itu. Malam yang jadi garis pembatas hidupku. Jam 9, hujan mulai turun. Aku baru selesai menidurkan Leo. Aku masih pakai kaos longgar dan celana rumah. Rambutku diikat asal. Ada beberapa helai nempel di pipi karena keringat. Aku sedang membereskan piring ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Aku pikir Damar pulang. Pintu terbuka tanpa salam. Damar masuk duluan membawa koper kecil. Di belakangnya Mira masuk dengan langkah percaya diri, pakai sepatu hak tinggi yang bunyinya tok-tok-tok di lantai keramik kami. Dia pakai dress krem, tas branded menggantung manja di lengannya. Rambutnya rapi, wangi parfumnya langsung menguasai ruangan. Dia menatap sekeliling, seolah menilai harga rumah kami. Aku berdiri membeku di dapur. Damar menatapku seperti orang asing. Rani, suaranya datar. Kamu nggak jadi dinas? Aku menelan ludah. Kamu, Damar, ketawa pendek. Gak usah pura-pura. Kamu pikir aku gak tahu kamu buka laptopku? Darahku naik. Jadi, kamu benar? Dengar, dia memotong, aku talak kamu. Kalimat itu jatuh seperti piring pecah. Aku merasa telingaku berdengung. Mira berdiri di sampingnya, melipat tangan, senyumnya tipis. Senyum orang yang merasa menang sebelum perang selesai. Aku mencoba bicara tapi suara serak. Kamu? Talak? Begitu aja? Tanpa apa-apa? Damar menghela nafas, seolah aku ini beban. Kamu ini Ran, dari dulu nggak becus ngurus suami. Rumah berantakan, kamu juga nggak pernah ngerti aku capek. Aku butuh perempuan yang bisa dukung aku. Mira itu ngerti. Mira itu beda. Mira menyahut, pelan tapi tajam. Kadang memang ada perempuan yang cocoknya jadi ibu doang, bukan jadi pasangan. Aku menatap Mira, mataku panas, tanganku bergetar. Tapi yang paling menyakitkan bukan kata Mira, melainkan Damar yang membiarkan. Dari kamar, Leo keluar dengan mata masih ngantuk memeluk boneka kecilnya. Ayah, Damar menoleh sebentar, lalu kembali dingin. Leo, masuk. Ini urusan orang dewasa. Leo mendekat ke aku, memegang ujung bajuku. Aku mengusap kepalanya otomatis, meski tangan dingin. Damar mengeluarkan ponsel. Dia tidak mau ribut. Kamu, malam ini pergi. Aku tertawa miris. Pergi kemana? Dia mengetik nomor, lalu menelpon. Aku mendengar nada panggilan, dan di detik berikutnya suara ibu di seberang. Halo, Rani? Damar mengambil alih. Suaranya berubah jadi kasar. Bu, ini Damar. Jemput anakmu, sekarang. Anakmu itu nggak berguna di rumah saya. Aku sampai melangkah maju. Damar, jangan. Dia menatapku tajam. Diam. Aku melihat Leo memelukku lebih kencang. Aku bisa merasakan nafasnya kecil, cepat. Anak itu tahu ada sesuatu yang salah, meski dia belum paham. Di telepon, suara ibu terdengar tegang. Kamu ngomong apa, Mar? Yang saya bilang, jemput. Saya sudah ceraikan. Jangan bikin saya malu-maluin dia lebih parah. Ibu diam sebentar, lalu suaranya rendah. Tenang seperti orang menahan amarah. Alamatnya tetap yang itu? Damar menyering. Iya, cepet ya.
Dia menutup telepon. Mira tertawa kecil, seolah itu lucu. Aku menatap Damar, rasanya ingin menampar, tapi aku nggak mau memberi mereka panggang di rumahku. Aku cuma mengangkat dagu. Kamu yakin? Ini pilihanmu? Damar mendengus. Udah selesai. Jangan drama. Kamu pergi baik-baik, atau aku usir. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diriku patah, tapi juga menyala. Ada luka yang tiba-tiba berubah jadi tekad. Aku menarik nafas panjang, aku menunduk ke Leo. Sayang, ambil tas kecilmu, yang biru, masukkan baju yang kamu suka. Leo menatapku, bibirnya bergetar. Bunda, kita mau kemana? Aku tersenyum paksa, ke tempat yang lebih aman. Damar menyandarkan badan ke dinding, seolah dia menang. Mira duduk di sofa kami, menggeser bantal, seperti sedang menata rumah yang baru dia rebut. Hujan makin deras, jam berjalan lambat. 30 menit kemudian, 30 menit kemudian, suara mesin mobil terdengar banyak. Bukan satu, bukan dua. Lampu-lampu putih menembus tirai tipis jendela. Rumah kami yang kecil mendadak terang oleh pantulan lampu mobil. Damar melirik keluar, alisnya naik. Mira ikut berdiri, wajahnya berubah penasaran. Pintu pagar terbuka. Lalu satu persatu mobil masuk ke halaman sempit kami. Sedan hitam mengkilap, SUV mewah, satu mobil van besar. Bunyinya halus, seperti kapal besar masuk pelabuhan. Orang-orang turun, mereka pakai jas, pakai dress, langkahnya rapi. Dan di tengah mereka, ibuku turun dari mobil paling depan. Ibu memakai blazer abu-abu, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Di belakangnya ada dua pria dewasa, paman-pamanku, dan beberapa orang lain yang membawa payung besar melindungi ibu dari hujan. Aku baru sadar, aku belum pernah melihat ibu dengan aura seperti itu, aura orang yang terbiasa dihormati. Damar membuka pintu rumah, masih mencoba sok taf. Bu, ini saya cuma... Ibu mengangkat tangan, menghentikan. Saya datang bukan untuk dengar alasan. Ibu melangkah masuk. Sepatu ibu tidak meninggalkan suara gaduh, tapi entah kenapa setiap langkahnya terasa berat, menguasai ruangan. Matanya menyapu Mira yang berdiri di dekat sofa. Ibu menatapku. Rani? Aku berdiri, masih memeluk Leo. Dadaku sesak. Bu, ibu mendekat, menatap pipiku yang basah. Lalu ia menoleh ke Damar. Senyumnya tidak ada. Kamu bilang anak saya nggak berguna. Damar mencoba tertawa kecil. Bu, maaf, saya cuma emosi. Rani itu, ya gimana ya, rumah... Ibu memotong, suaranya dingin. Rumah ini berantakan karena kamu pulang membawa racun ke dalamnya. Mira menyela, mencoba sopan palsu. Maaf bu, saya Mira, saya cuma... Ibu menatap Mira dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Saya tidak tanya nama kamu. Ruangan mendadak hening, bahkan hujan pun terasa jauh. Ibu menoleh ke aku lagi. Rani, kamu mau ikut ibu pulang? Aku mengangguk pelan, tapi air mata jatuh lebih deras karena ada rasa lega bercampur malu. Malu karena aku pernah menutupi semuanya. Malu karena aku pernah berpikir keluargaku biasa saja dan aku harus kuat sendirian. Damar menelan ludah. Bu, saya nggak tahu kalau ibu... Ibu tersenyum tipis. Kamu memang nggak pernah tahu apa-apa tentang anak saya. Kamu cuma tahu apa yang bisa kamu ambil dari dia. Salah satu pamanku maju, suaranya tegas. Mas, kita bantu angkat barang Rani. Mana yang perlu dibawa? Damar panik. Enggak usah. Ini urusan keluarga. Paman menatapnya tajam. Iya, keluarga, dan kamu sudah keluar dari definisi itu. Aku bergerak ke kamar, mengambil tas, mengambil map coklat berisi bukti yang selama ini kusimpan. Tanganku gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku sedang memegang pintu keluar. Mira berdiri di samping Damar, berbisik, kok ibunya kayak gitu sih? Damar membalas pelan, tapi aku mendengar. Aku juga nggak tahu. Nah, itu dia nggak tahu. Selama ini dia mengira aku perempuan kecil yang bisa diseret-seret. Sebelum keluar, aku menoleh. Aku melihat Mira sudah duduk lagi di sofa.
Tapi kali ini duduknya nggak nyaman. Damar berdiri kaku, wajahnya pucat. Aku ingin mengatakan banyak hal, tapi malam itu aku memilih satu kalimat yang sederhana dan mengunci semuanya. Kamu boleh ambil rumah ini, tapi kamu nggak akan pernah bisa ambil harga diriku lagi. Aku menggandeng aku keluar. Di luar hujan masih turun, tapi payung besar menaungi kami. Leo tertidur di bahuku. Bonekanya basah sedikit, tapi ia memelukku seperti takut aku menghilang. Di mobil, ibu duduk di sampingku. Bau interior mobilnya wangi, berbeda dengan mobil kecil Damar dulu. Aku menatap jendela, melihat rumahku semakin jauh. Aku merasa menang, tapi luka itu tetap ada. Kemenangan yang pahit, karena kebahagiaan rumah tangga tidak bisa diganti semudah ganti alamat. Beberapa hari setelah itu, Damar tidak berhenti mengirim pesan. Nadanya berubah-ubah, kadang marah, kadang memelas. Kamu bikin masalah besar, ibu kamu ngapain bawa rombongan kayak gitu? Masalah besar? Yang bikin masalah siapa? Aku tidak membalas, aku fokus menyelamatkan diriku dan Leo. Ibu membawaku pulang ke rumah keluarga. Rumah besar, halaman luas, lampu taman menyala hangat tiap malam. Di sana aku baru sadar, ibu selama ini tidak pernah miskin. Ibu hanya memilih hidup sederhana karena tidak suka pamer. Akulah yang dulu menjauh karena gengsi, karena ingin membuktikan aku bisa berdiri tanpa nama besar keluarga. Dan ironisnya, justru karena aku menjauh, aku jadi mudah diinjak. Ibu tidak banyak bicara, tapi tiap hari ibu memeluk Leo, menyiapkan sarapan, menatapku seolah berkata, pulang itu tidak memalukan, pulang itu menyelamatkan. Aku mulai bangkit pelan-pelan. Aku ikut kursus singkat, mengasah skill yang dulu tertunda. Aku kerja dari rumah, membantu bisnis keluarga di bagian yang bisa aku lakukan. Aku kembali punya uang sendiri. Aku punya rutinitas baru. Dan yang paling penting, aku mulai memaafkan diriku sendiri karena pernah bodoh dalam cinta. Sementara itu, kabar tentang Damar menyebar. Bukan karena aku menyebarkan, tapi karena dunia kecil punya mulut besar. Ternyata Damar tidak hanya talakku, ia juga cepat sekali mengumumkan rencananya dengan Mira. Rumor pertunangan mereka muncul seperti asap, dan Damar yang selama ini suka tampil sebagai pria baik mulai membangun narasi. Aku istri yang tidak mendukung, tidak becus, terlalu cemburuan. Mira si penyelamat. Cerita itu terdengar rapi, sampai bukti bertemu panggung. Aku tidak berniat menyerang, tapi ada momen ketika seseorang meremehkan kamu terlalu jauh, dan diam bukan lagi tanda dewasa. Diam jadi tanda membiarkan. Aku menerima undangan digital di ponsel dari nomor tak dikenal. Aku membukanya, acara pertunangan Damar dan Mira. Lokasinya hotel besar di pusat kota. Tanggalnya 2 minggu lagi. Aku menatap layar lama, jantungku berdebar bukan karena ingin kembali, tapi karena aku tahu ini tempat yang tepat untuk mengembalikan kehormatanku yang mereka injak. Malam sebelum acara, aku membuka lemari. Aku memilih gaun yang tidak berlebihan, warna gelap elegan. Ibu melihatku dari pintu, tidak bertanya macam-macam. Ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu masuk ke ruangan itu, masuk dengan kepala tegak. Jangan minta maaf atas kebenaran." Aku mengangguk, tanganku dingin. Aku menyiapkan map coklat. Aku menyiapkan flash disk. Aku menyiapkan satu hal lagi, keberanian. Hari H, langit cerah tapi angin dingin. Aku menatap cermin, melihat wajahku. Mataku masih menyimpan bekas malam hujan itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi terlihat seperti perempuan yang menunggu diselamatkan. Aku terlihat seperti perempuan yang akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri. Leo ikut, bukan untuk jadi alat, tapi karena dia bagian dari hidupku. Dan dia berhak melihat ibunya berdiri, bukan merangkak. Kita berangkat dengan mobil, bukan mobil biasa. Mobil hitam panjang, supir keluarga. Aku duduk di belakang memegang tangan Leo. Anak itu memakai kemeja kecil rapi, rambutnya disisir. Ia menatapku. "Bunda, kita mau ke acara apa?" Aku menelan ludah. "Ke acara orang-orang yang dulu bikin Bunda sedih." Leo diam sebentar, lalu berkata pelan, seolah dewasa. "Kalau mereka bikin Bunda sedih, berarti mereka jahat ya?" Aku tidak langsung jawab, aku cuma mengusap pipinya.
Yang jahat itu bukan yang bikin sedih, yang jahat adalah yang bikin sedih tapi pura-pura paling benar. Hotel itu ramai, lampu kristal menggantung di langit-langit, kilauannya memantul di lantai marmer, musik lembut mengalun, orang-orang pakai pakaian bagus, tertawa, memegang gelas. Di depan backdrop besar, nama Damar dan Mira tertulis megah. Ada bunga putih, ada pita, ada senyum-senyum palsu. Aku masuk, dan seperti yang selalu terjadi di acara besar, orang pertama yang melihat kita akan membuat gelombang bisik-bisik. Itu Rani ya? Dia datang. Anaknya juga. Aku merasakan tatapan menempel di kulit, tapi aku tidak menunduk. Aku melangkah. Sepatu aku bukan untuk gaya, tapi untuk mengingatkan aku tidak lagi diinjak. Di dekat panggung kecil, Damar berdiri dengan jas rapi. Mira di sampingnya, memakai dres putih mengilap, tersenyum seperti ratu. Mereka sedang menyapa tamu. Saat mata Damar mencapaiku, wajahnya berubah. Senyumnya hilang, seperti listrik mati. Rani? Bibirnya bergerak tanpa suara. Mira menoleh dan aku melihat ketegangan mengeras di rahangnya. Ia berbisik cepat. Ngapain dia di sini? Aku berjalan mendekat. Musik tetap mengalun, tapi suasana di sekitarku mulai hening seperti orang-orang menahan napas. Damar maju setengah langkah. Kamu ngapain datang? Aku tersenyum tipis. Kamu undang aku kan? Mira menyela, senyum dipaksakan. Mungkin dia cuma mau cari perhatian. Aku menatap Mira. Tenang, aku nggak datang buat rebut sesuatu yang murahan. Itu kalimat pertama yang membuat beberapa orang menahan tawa. Mira memerah. Damar menahan emosi. Rani, ini bukan tempatnya. Jangan bikin malu. Aku menunggu kecil. Oh, kamu takut malu? Aku mengeluarkan map coklat. Pelan. Tidak dramatis, tapi cukup untuk membuat mata orang-orang membesar. Damar menatap map itu seperti melihat pisau. Aku cuma mau satu hal, kataku. Suaraku cukup keras untuk didengar sekitar. Aku mau kamu berhenti jual cerita seolah aku penyebab semuanya. Damar mencoba merebut map. Aku mundur selangkah. Leo memegang tanganku. Dan di momen itu, Leo menatap Damar, lalu berkata dengan suara polos yang memecah ruangan, lebih tajam dari teriakan orang dewasa. Ayah, kalau bunda nggak berguna, kenapa ayah dulu minta bunda jadi istri? Hening. Hening yang membuat sendok jatuh pun terdengar. Aku melihat beberapa tamu menutup mulut. Ada yang langsung mengangkat ponsel. Ada yang menatap Mira dari ujung mata, lalu menatap Damar. Mira tersenyum kaku. Anak kecil nggak ngerti apa-apa. Aku menatap semua orang. Lalu aku mengucapkan kalimat yang jadi pukulan. Pendek, tajam, dan aku yakin akan diingat siapapun yang hadir. Yang gampang selingkuh biasanya paling jago nyalahin. Itu dia, kalimat pemecah ruangan. Suasana pecah, bisik-bisik jadi riuh, ponsel-ponsel terangkat, kamera merekam. Damar panik, menepuk-nepuk tanganku. Stop Rani, jangan gila. Aku membuka satu lembar cetakan cat dan mengangkatnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup bagi beberapa orang di depan untuk melihat nama Mira dan kalimat-kalimat manis yang tak seharusnya. Aku tidak perlu membacakan semuanya. Bukti tidak butuh teriakan. Bukti butuh keberanian untuk ditunjukkan. Mira langsung maju, berusaha menutupi. Itu fitnah. Itu editan. Aku menatapnya datar. Kalau itu editan, kenapa kamu gemetar? Mira menelan ludah. Matanya liar mencari bantuan. Damar mencoba mematikan suasana. Beralih ke tamu. Teman-teman, ini masalah pribadi. Tapi masalah pribadi berubah jadi publik saat kamu membangun pesta di atas penghinaan. Seseorang di belakang berbisik, cukup keras. Pantesan cepat banget tunangannya. Yang lain berkata, kasihan anaknya. Aku menatap Damar. Wajahnya pucat, keringat muncul di pelipis. Mira mulai menangis, tapi tangis yang lebih mirip panik daripada sedih. Damar mendekat, suaranya mengecil. Rani, kita bisa bicarain baik-baik. Kamu mau apa? Uang? Rumah? Aku nggak mau apa-apa dari kamu. Aku cuma mau kamu merasakan satu hal yang kamu kasih ke aku. Malu.
Mira berusaha meraih lengan Damar. "Mira, kita pulang, ayo." Damar masih coba bertahan, tapi tubuhnya sudah tidak punya wibawa. Di panggung, dekorasi nama mereka terlihat seperti lelucon mahal. Aku menunduk ke Leo. "Ayo." Kami berbalik. Dan saat aku berjalan keluar, aku merasakan tatapan menempel di punggungku. Bukan tatapan mengejek, tapi tatapan orang yang baru sadar. Perempuan itu tidak jatuh. Perempuan itu bangkit. Di luar hotel, angin dingin menyentuh pipiku. Aku masuk mobil. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Aku menang, tapi dadaku masih sakit. Karena kemenangan tidak menghapus kenyataan bahwa pernah ada malam hujan yang membuatku merasa tidak layak. Malam itu aku tidur tanpa mimpi. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidur tanpa menunggu pesan Damar. Beberapa hari setelah acara, kabar menyebar lebih cepat dari yang aku kira. Bukan dari aku, dari orang-orang yang merekan, dari bisik-bisik yang disambung jadi cerita. Reputasi Damar yang dulu rapi mulai retak. Di kantor, orang mulai menjauh. Mira yang tadinya suka pamer di media sosial mendadak menghilang. Pertunangan mereka tidak jadi dibicarakan sebagai kisah cinta, tapi sebagai skandal. Damar mengirim pesan panjang, meminta bertemu. Aku tidak langsung setuju, tapi suatu sore aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya serak. "Damar." "Rani, aku salah." Aku menutup mata. "Kamu salah dari dulu." Aku tertekan. "Mira, dia bukan seperti yang aku kira." Aku tersenyum pahit. Orang yang berkhianat selalu bilang begitu setelah semuanya hancur. Dia terdiam lama, lalu suaranya turun. "Aku kangen Leo." Dadaku seperti dicubit. Aku menatap Leo yang sedang menggambar di meja. Wajahnya serius, lidahnya sedikit keluar kalau lagi fokus. Anak itu berhak punya ayah, tapi dia juga berhak punya batas. Aku berkata pelan, "Kangen itu bukan tiket. Kalau kamu mau jadi ayah, buktikan dengan sikap, bukan dengan drama." Hari-hari berlalu. Aku fokus membangun hidup. Aku tidak mencari balas dendam lagi. Aku sudah mengembalikan harga diriku. Yang tersisa hanya merawat luka sampai jadi bekas yang tidak lagi berdarah. Tahun berjalan cepat. Leo tumbuh. Dari anak kecil yang dulu memeluk boneka basah, jadi remaja yang tinggi. Matanya tajam tapi hatinya lembut. Dia pintar, punya prestasi. Dia sering menatapku dan berkata, "Bunda, makasih ya, Bunda nggak nyerah." Aku membangun usaha kecil yang lama-lama besar, bukan karena aku ingin membuktikan sesuatu pada Damar, tapi karena aku ingin hidup yang layak. Rumah kami berubah, bukan mansion pamer, tapi rumah yang hangat. Lampu terasnya terang, taman kecilnya rapi, ada tawa. 10 tahun lebih lewat, 12 tahun tepatnya. Aku sekarang 40 tahun, rambutku sudah lebih sering kusanggul, bukan karena tua, tapi karena sibuk. Leo 17 tahun, hampir dewasa. Dia punya cara berbicara yang tenang, seperti ibuku. Dan setiap kali hujan turun, dia masih suka bilang, "Bunda, hujan itu bukan nangis, hujan itu bersihin." Suatu sore, langit abu-abu. Aku baru pulang dari kantor kecil kami. Mobil berhenti di depan rumah. Di pagar, ada seseorang berdiri. Bajunya kusut, rambutnya mulai menipis. Bahunya turun. Aku tidak langsung mengenali sampai ia menoleh. "Damar." Aku tidak bergerak mendekat. Aku menjaga jarak. Bukan karena takut, tapi karena aku sudah belajar. "Mira?" Tanyaku singkat. Ia tertawa getir. "Pergi." Setelah semuanya rusak, dia pergi. Aku dipecat. Aku jatuh. Aku menutup mata. "Kamu salah dari dulu." "Iya. Aku pengen lihat kalian sekali aja." Di belakangku pintu rumah terbuka. Leo muncul. Tinggi, rapi, wajahnya tegas. Dia menatap Damar lama, lalu berkata dengan suara dingin tanpa emosi berlebihan. "Bunda sudah maafin dirinya sendiri. Itu cukup." Damar menatap Leo, matanya berkaca-kaca. "Leo? Ayah?" Leo memotong. Pelan. "Ayah itu bukan orang yang datang pas butuh. Ayah itu orang yang tinggal pas susah." Kalimat itu jatuh tenang tapi menghantam. Damar seperti kehilangan napas. Aku menatap Damar.
Suaraku lembut tapi final. Maaf itu bukan mesin waktu. Ada yang kalau sudah hancur gak bisa dibalikin. Damar gemetar, menunduk, air matanya jatuh. Aku cuma pengen lihat kalian sekali aja. Aku menghela napas. Kamu sudah lihat. Aku memberi isyarat kecil ke satpam komplek rumah untuk mengantar Damar dengan baik-baik. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya pintu yang pelan-pelan tertutup. Saat Damar pergi, hujan turun tipis, seperti dulu. Tapi kali ini aku tidak merasa langit ikut sakit. Aku merasa langit sedang menutup bab yang sudah lama selesai. Aku menatap Leo. Dia menatapku balik. Ada jeda. Lalu dia mendekat, memelukku singkat. Pelukan anak laki-laki yang sudah besar tapi masih ingin jadi rumah untuk ibunya. Bunda, kita pulang. Aku mengangguk. Kami masuk ke rumah yang hangat. Lampu-lampunya terang, aroma teh baru diseduh dari dapur, dan di dinding ada foto kecil kami bertiga. Aku, Leo, ibu, tersenyum tanpa pura-pura. Dan saat malam turun, aku sadar. Aku memang pernah kalah dalam cinta, tapi aku menang dalam hidup, karena aku memilih tidak tinggal di tempat yang menganggapku tidak berharga.